harta, karena banyak orang yang berupaya berhutang atau kehabisan uangnya karena sebab berusaha untuk tergiur dengan mencoba mencairkan aset amanah. Satu lagi adalah aset amanah yang di gudang. Banyak barang-barang uang-uang fisik yang beredar di masyarakat itu berasal dari gudang amanah. Ada yang gudang amanah, ada yang gudang abal-abal. Jadi tidak semua berasal dari gudang amanah. Nah, uang-uang tersebut berupa dolar maupun rupiah. Mereka mencoba untuk dalam bentuk berpeti-peti ya. Ini saya bicara tentang uang amanah ya. Yang ada di gudang itu berpeti-peti mereka keluarkan, mereka tunjukkan kepada masyarakat dalam rangka untuk pembangunan, untuk membiayai masyarakat dan lain sebagainya, dengan iming-iming uang ini bisa dipakai oleh masyarakat. Tapi dengan syarat harus ada mahar, harus ada sedekah, nilai ratusan juta atau miliaran untuk mendapatkan uang berpeti-peti tersebut. Saya katakan lagi bahwa uang-uang yang di gudang, uang fisik yang di gudang itu memiliki nomor seri yang bisa diverifikasi di bank dan di money changer. Dari nomor seri tersebut, hasil verifikasi itu menunjukkan adanya historis atau sejarah dari uang tersebut, dicetak dari kolateral apa, garantornya siapa, ownership-nya siapa. Nah, jika uang tersebut yang keluar dari gudang ini dibawa oleh penjaga gudang ataupun siapapun orang itu, mencoba mengakses ke perbankan, sistem perbankan, maka uang tersebut akan terblokir. Karena apa? Uang tersebut ada pemiliknya, atas nama siapa, dan historisnya bagaimana. Itu akan ditanyakan oleh si penyetor uang gudang. Nah, banyak di antara orang-orang amanah yang dititipkan uang fisik, mereka membawa sendiri uang-uang tersebut dan bahkan memamerkan uang-uang tersebut hanya untuk kepentingan uang receh atau ngamen atau untuk merugikan orang lain. Nah, uang tersebut jujur secara perbankan tidak bisa ditransaksikan karena uang itu ada pemiliknya. Jika yang membawa bukan pemiliknya, maka dianggap kriminal, dianggap money laundry, dan akan terblokir jika diakses ke dalam rekening bank. Nah, untuk pemakaian uang-uang fisik tersebut dengan ditransaksikan secara manual tanpa perbankan, nah ini pun uang amanah ini dijaga oleh beberapa pasukan yang tidak nyata. Jika terjadi penyimpangan atau pemanfaatan uang amanah ini, maka otomatis si orang tersebut yang memanfaatkan akan terkena konsekuensinya. Konsekuensinya adalah berat bagi mereka yang memakai uang amanah. Jadi kita sebaiknya tidak perlu menyentuh uang amanah yang beredar di luar bank. Karena uang yang beredar di luar bank atau yang ada di gudang itu adalah sudah tersistem, terregistrasi di perbankan dengan atas nama si pemilik uang tersebut, yaitu Ratu Adil Imam Mahdi. Nah, itu sistem yang ada di perbankan dan di perbankan ini saling terkait. Jadi jangan terkecoh atau tergoda oleh uang-uang amanah gudang. Akan ada berita uang gudang akan cair, uang gudang akan keluar. Tolong minta uang mahar senilai sekian-sekian untuk operasional sekian-sekian supaya kita bisa mengeluarkan uang gudang. Itu mustahil bisa dikeluarkan. Uang gudang itu adalah uang amanah dan nilainya itu sudah tercatat dalam sistem perbankan, dan uang tersebut diawasi oleh Interpol, intelijen, dan sistem keamanan dunia.
Jadi belum pernah ada uang gudang yang bisa cair dan bisa dinikmati oleh masyarakat, kecuali uang gudang tersebut, uang fisik gudang tersebut mendapatkan persetujuan atau instruksi dari Ratu Adil Imam Mahdi. Jika ada yang berani melakukan transaksi atau memperjualbelikan uang amanah gudang, maka akan kena sanksi. Sanksinya adalah nyawa. Dan ini bukan main-main. Ada lagi sistem selain perbankan, itu sistem perbankan. Uang amanah yang ada di gudang goib atau yang di bank goib, banyak orang-orang ingin berusaha untuk menarik uang goib. Dan perbankan itu pun ada yang mengendalikan. Dan di situ pemilik tunggalnya adalah Ratu Adil Imam Mahdi. Jadi untuk menarik uang-uang goib, banyak orang yang harus membeli minyak wangi, membayar kambing kendit, dan membayar korban sapi atau kebau untuk hanya membuka atau menarik uang goib. Ada dengan peralatan-peralatan benda pusaka untuk menarik benda goib. Sebetulnya semua itu tergantung niat. Jika niatnya baik, maka uang tersebut akan muncul. Karena itu yang memunculkan atau mewujudkan uang goib menjadi nyata itu hanyalah Allah. Jika niat manusia itu baik, maka Allah akan mewujudkannya. Tapi kalau niatnya tidak baik, sampai kapanpun uang goib itu tidak akan pernah muncul. Karena apa yang namanya, kalau sudah haknya manusia, yang goib sekalipun bisa akan muncul walau kita dalam keadaan melamun, duduk, dalam keadaan sholat atau ibadah, maka yang harta goib itu pasti akan muncul jika itu haknya. Tapi kalau belum hak, jangan dipaksa. Akan berakibat atau berdampak buruk bagi kehidupan. Dan jangan sekali-sekali merasa tergoda atau tergiur oleh aset-aset amanah ini dengan alasan ingin menarik uang gudang, menarik uang goib, sehingga mohon maaf, banyak masyarakat yang menjadi korban dari penarikan uang goib dan uang gudang. Iris kuping saya, jika uang gudang itu bisa cair, tidak akan pernah bisa, karena itu sudah tercatat dalam sistem perbankan maupun sistem Allah. Semua sudah diatur, dan yang mengaturnya adalah khalifah, orang pilihan Allah, yaitu Ratu Adil Imam Mahdi. Jadi mengapa Ratu Adil Imam Mahdi dikatakan manusia setengah dewa? Karena kekuatan dan kemampuannya dalam mengelola dan mengatur aset amanah tersebut. Dan tidak akan pernah terjadi pencairan atau transaksi jual beli uang-uang amanah, karena masih diawasi oleh si pemilik atas nama aset tersebut, yaitu Ratu Adil Imam Mahdi. Jadi sebaiknya kita sebagai warga negara atau masyarakat lebih baik memperbaiki mental dan spiritual kita dalam menghadapi masa yang akan datang ke depan. Karena bukan tugas kita untuk mengotak-atik harta amanah, untuk mengambil yang bukan hak milik kita, karena itu adalah batil. Barang-barang amanah itu ada yang punya, ada yang memiliki, dan ada yang memiliki otoritas penuh terhadap barang tersebut. Jika ingin menyentuh area harta amanah, maka temuilah sang pemiliknya. Mintalah kebijakan. Dan semoga jika Allah mengizinkan, apabila sudah waktunya, maka Ratu Adil Imam Mahdi itu akan muncul. Dan dia akan muncul apabila masyarakat sudah tidak sanggup lagi
dengan kepedihan, dengan kesakitan, dengan kemiskinan, dan dengan ketidakpercayaan lagi terhadap pemimpin mereka. Maka suatu saat Imam Mahdi itu akan muncul, yang dia memiliki aset penuh atas seluruh aset umat sedunia. Itulah wejangan yang saya ingin sampaikan perihal tentang aset amanah. Jadi kita jangan bingung atau terkecoh dengan berita-berita yang beredar sekarang ini mengenai masalah aset amanah. Karena aset amanah ini adalah pengaturannya diatur oleh Tuhan, yang mana Allah menunjuk khalifah itu sebagai kepercayaan beliau dan kekasih beliau untuk mengatur segala harta amanah di dunia ini untuk kepentingan dan kesejahteraan umat sedunia. Mungkin banyak hal yang harus kita bicarakan dari video ini. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi renungan bahwa segala sesuatunya itu kita harus menyadari pengakuan hak atas aset milik Ratu Adil Imam Mahdi ini harus disertai dengan pengakuan dari beberapa negara, dari beberapa sistem perbankan, dan dari semua lembaga perbankan atau lembaga dunia. Jadi tidak bisa melakukan pengakuan sendiri, atau sehingga akan terjadi timbul figur untuk menipu masyarakat dengan mengatasnamakan aset amanah. Demikianlah masukan dari saya agar menjadi renungan, dan semoga video berikutnya saya bisa menjelaskan tentang lebih detail mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan aset amanah, syarat-syarat yang akan dilakukan terhadap aset amanah dengan atas nama Ratu Adil Imam Mahdi. Segala kekurangan datangnya dari saya, dan segala kesalahan datangnya dari nafsu saya sendiri, dan segala kebenaran datangnya dari Allah. Semoga berikutnya kita bisa membahas tentang aset amanah yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha